Dalam drama-drama sejarah, sering digambarkan bahwa perintah penting dari kerajaan diumumkan dengan menempelkan maklumat di setiap desa. Namun cara seperti itu tidak selalu menjamin bahwa seluruh rakyat akan mengetahui isi perintah tersebut. Oleh karena itu, untuk menyampaikan perintah yang bersifat mendesak, digunakan sistem penyampaian secara langsung melalui kelompok-kelompok yang terdiri atas 5 keluarga. Setiap kelompok bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh anggotanya menerima dan melaksanakan perintah kerajaan. Jika satu keluarga tidak mengetahuinya, keluarga-keluarga yang lain ikut memikul tanggung jawab. Sistem administrasi seperti ini dapat berjalan karena adanya pengawasan pemerintah. Berbeda dengan itu, Injil Allah tidak disebarkan melalui kekuasaan negara atau paksaan manusia, melainkan melalui pengabdian para pemberita Injil yang dengan sukarela dipenuhi Roh Kudus dan pergi memberitakan kabar keselamatan kepada setiap orang, bahkan sampai ke ujung bumi. Yesus memilih 70 murid dan mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ia berkata, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus juga memerintahkan mereka agar tidak membawa pundi-pundi, akal ataupun kasut, serta tidak membuang waktu dengan memberi salam di perjalanan. Kemanapun mereka masuk, mereka harus terlebih dahulu mengucapkan salam damai. Jika mereka diterima, mereka diminta tinggal di rumah itu, menyembuhkan orang-orang sakit dan memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Sebaliknya, jika sebuah kota menolak mereka, mereka harus keluar dan mengebaskan debu dari kaki sebagai kesaksian terhadap kota itu. Yesus menegaskan bahwa pada hari penghakiman, hukuman bagi kota yang menolak Injil akan lebih berat daripada hukuman bagi Sodom, Tirus, dan Sidon. Ia juga berkata bahwa siapa yang mendengarkan para murid, sesungguhnya mendengarkan dia sendiri. Sebelumnya Yesus telah mengutus ke-12 murid, tetapi kini ia memilih 70 murid lagi dan mengutus mereka ke berbagai tempat untuk memberitakan Injil. Melalui perkataannya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Yesus menunjukkan bahwa masih begitu banyak jiwa yang perlu mendengar kabar keselamatan. Karena itu, ia memerintahkan para murid untuk terus berdoa agar Tuhan mengutus lebih banyak pekerja ke ladang tuaian. Perintah itu bukan hanya berlaku bagi mereka yang diutus pada waktu itu, melainkan juga bagi semua orang percaya sepanjang zaman yang dipanggil untuk mengambil bagian dalam pemberitaan Injil hingga ke ujung bumi. Namun Yesus juga mengingatkan bahwa tidak semua orang akan menerima berita keselamatan itu. Penolakan terhadap Injil akan membawa konsekuensi penghakiman, tetapi hal itu tidak boleh membuat para pemberitaan Injil kehilangan semangat dalam menjalankan panggilannya. Yesus datang ke dunia sebagai anak domba Allah yang menyerahkan dirinya sebagai kurban demi keselamatan manusia. Namun ia juga menyatakan bahwa tugas memberitakan Injil tidak akan dijalankan olehnya seorang diri. Karena itu, ia memanggil, memperlengkapi,
dan mengutus murid-muridnya untuk melanjutkan pekerjaan itu. Mula-mula ia mengutus 12 orang, kemudian 70 orang. Dan ia terus memerintahkan agar lebih banyak pekerja dipersiapkan bagi tuaian yang besar. Memang tidak semua orang akan menerima Injil, dan penghakiman atas mereka adalah hak Allah semesta. Akan tetapi, tugas kita adalah tetap setia menjadi pekerja-pekerja di ladang tuaian, memberitakan Injil dengan kasih dan ketekunan kepada setiap orang, sampai sebanyak mungkin jiwa dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah.